Marta. Cerita dimulai dari kehidupan Marta, seorang perempuan yang tinggal dalam sunyi, ditemani seorang pembantu wanita, Cynthia. Sejak awal terasa bahwa Marta bukan lagi sosok yang utuh secara emosional. Hari-hari berjalan tanpa warna, minim kata, dingin dan penuh jarak. Ia seperti menyimpan sesuatu yang tak pernah diucapkan, luka lama yang tidak terlihat, tetapi terus hidup di dalam dirinya, diam-diam menggerogoti. Suatu hari adik perempuannya Ana datang berkunjung. Kehadiran Ana bukan sekedar silaturahmi, tetapi membawa niat untuk menguatkan, menyentuh sisi Marta yang selama ini tertutup rapat. Marta pun mengajaknya keluar menuju sebuah tempat biliar, mencoba mencari sedikit jeda dari kesunyian yang membungkus hidupnya. Saat mengambil pesanan minuman, langkah Marta terhenti sesaat. Ia tanpa sengaja bersenggolan dengan seorang pria muda bernama Jerman. Momen itu singkat, nyaris tak berarti bagi orang lain, namun bagi Marta seolah ada sesuatu yang tertarik, samar tak terjelaskan. Ana yang sejak awal memahami bahwa kakaknya menyimpan beban besar, terutama sejak kepergian putranya, terus berusaha membuka percakapan. Namun perhatian Ana sempat terpecah ketika ia melihat Jerman sedang bertengkar dengan kekasihnya di sudut ruangan. Sebuah pemandangan yang mengandung emosi, ketegangan, dan mungkin cerminan luka yang lain. Marta dan Ana kemudian berpindah ke sebuah taman. Ana masih berbicara dengan serius, mencoba menjangkau hati Marta yang terasa jauh. Namun tatapan Marta kembali mengembara, kali ini tertuju pada sepasang kekasih yang duduk tak jauh dari mereka. Ada sesuatu dalam adegan itu yang seakan menariknya masuk ke dalam kenangan atau perasaan yang tak pernah benar-benar ia lepaskan. Sepanjang percakapan, Marta tampak tidak sepenuhnya hadir. Kata-kata Ana seperti lewat begitu saja tanpa benar-benar berlabuh. Hingga akhirnya Marta mengajak mereka pergi dari tempat itu. Saat berjalan, matanya kembali mencari dan lagi-lagi menemukan Jerman dan kekasihnya yang masih terjebak dalam pertengkaran mereka. Kemudian Marta membawa Ana ke tepi danau, memperlihatkan bunga iris yang tumbuh tenang di pinggir air. Di sana suasana menjadi lebih hening, lebih dalam. Keesokan harinya Marta kembali ke taman. Di sana ia melihat Jerman duduk sendirian di taman, larut dalam bacaan sebuah buku. Ada ketenangan dalam dirinya, sesuatu yang membuat Marta terdiam sejenak sebelum akhirnya mengumpulkan keberanian. Perlahan Marta mendekat dan duduk tidak jauh darinya. Ia mencoba membuka percakapan dengan hati-hati, hampir ragu seolah takut kehadirannya akan mengganggu ruang pribadi yang sedang dijaga Jerman. Namun kekhawatiran itu perlahan mencair ketika Jerman merespon dengan ramah. Dari percakapan yang sederhana tumbuh sebuah jembatan kecil di antara keduanya. Saat Marta melirik buku yang sedang dibaca Jerman, ia tersenyum tipis dan berkomentar bahwa ia memiliki beberapa buku di rumah. Buku-buku yang mungkin bisa ia pinjamkan. Tawaran itu bukan sekedar tentang buku, tetapi seperti undangan halus untuk membuka ruang baru dalam hidupnya. Jerman menerima dengan hangat, tanpa curiga, tanpa beban. Malam harinya, suasana berubah menjadi lebih berat. Mantan suami Marta, Adolfo, datang berkunjung. Pertemuan itu tidak sepenuhnya hangat, lebih seperti dua orang yang berbagi masa lalu yang benar-benar belum selesai. Dalam percakapan mereka, luka lama kembali terbuka. Marta dengan suara yang tertahan mengungkapkan kekecewaannya bukan kepada siapapun secara langsung, tetapi kepada kenyataan yang tak bisa ia ubah. Dari situlah terungkap kebenaran yang selama ini hanya tersirat. Putra mereka meninggal karena tenggelam di sungai. Sebuah kehilangan yang bukan hanya merenggut nyawa, tetapi juga merobek sebagian dari jiwa Marta. Keesokan harinya Jerman datang ke rumah Marta. Namun sebelum Marta sempat menemuinya, Cynthia lebih dulu membuka pintu dan menyambutnya. Ada sesuatu yang halus terlihat dari sikap Cynthia, sebuah ketertarikan yang tak diucapkan. Tapi momen itu cepat terputus ketika Marta muncul dengan nada sedikit tegas menegur Cynthia, lalu dengan sopan mempersilakan Jerman masuk. Ia kemudian meminta Cynthia menyiapkan minuman, seolah ingin mengembalikan suasana ke dalam kendalinya. Di tempat santai, Marta membawa beberapa buku pilihannya. Jerman dengan sikap hormat memanggilnya Nyonya, namun Marta menolak halus. Ia tidak ingin ada jarak di antara mereka. Percakapan mereka mengalir perlahan, seperti air yang mulai menemukan jalurnya.
Kata demi kata terasa ringan, namun di sela-selanya tatapan Jerman kerap jatuh diam-diam ke arah Martha. Sebelum pertemuan itu berakhir, Martha mengusulkan agar mereka bertemu lagi keesokan hari di taman. Jerman langsung menyambutnya tanpa ragu, seolah ia juga menunggu alasan untuk kembali. Hari itu Martha tampak berbeda. Ia menyiapkan pakaiannya, memilih dengan lebih teliti dari biasanya. Di depan cermin ia mencoba beberapa pilihan, menatap dirinya sendiri lebih lama, seperti sedang mencari kembali sesuatu yang pernah hilang. Mungkin rasa hidup, mungkin juga keberanian untuk merasakan lagi. Keesokan paginya dari balik jendela, Martha melihat seorang pengantar surat datang. Namun Cynthia lebih cepat mengambil surat itu. Ada sesuatu yang janggal. Cynthia menyelipkannya ke saku dan berjalan masuk tanpa sepatah kata. Martha memanggilnya, bertanya dengan tenang namun tegas. Cynthia menjawab singkat, menyangkal bahwa ada kiriman apapun. Dan di titik itu, sesuatu dalam dirinya memutuskan. Dengan dingin namun pasti, Martha memberhentikan Cynthia. Keesokan harinya Martha kembali ke taman menunggu Jerman. Waktu berjalan namun ia tak kunjung datang. Sunyi kembali menyelimutinya. Akhirnya Martha berjalan ke sungai, membiarkan tubuhnya tenggelam dalam air dingin seperti biasa, mencoba menenangkan pikirannya yang tak pernah benar-benar diam. Tak lama dari kejauhan ia melihat Jerman bersama kekasihnya, kembali terjebak dalam pertengkaran. Martha hanya memandang tanpa reaksi. Ia kemudian berbaring di rumput, seolah menerima bahwa hidup memang tidak pernah sederhana. Namun tiba-tiba Jerman datang menghampirinya. Ia bertanya apakah Martha menerima catatan yang ia kirimkan sebelumnya. Martha tampak bingung, catatan itu tak pernah sampai padanya. Jerman mengajak Martha berenang di sungai. Namun Martha memilih untuk tetap di tepi menikmati ketenangan tanpa harus tenggelam sepenuhnya. Di sana, di pinggir sungai, jarak di antara mereka perlahan menghilang. Martha mulai mendekat. Suasana menjadi hangat, nyaris romantis. Dua jiwa yang sama-sama terluka, saling menemukan jeda. Namun tepat ketika momen itu hampir melangkah lebih jauh, semuanya terhenti. Ada batas yang tak terlihat, dan Jerman merasakannya. Untuk mengalihkan suasana, Jerman bertanya pelan, apakah Martha menyukai bunga iris? Martha terdiam, sedikit terkejut. Tanpa banyak kata, Jerman berenang ke seberang danau, memetik bunga iris yang tumbuh di sana. Dan di saat itulah sesuatu terjadi dalam diri Martha. Dalam pandangannya, sosok Jerman perlahan berubah menjadi bayangan putranya. Sebuah ilusi atau mungkin kerinduan yang terlalu dalam hingga membentuk kenyataan sendiri. Wajah itu, gerak itu, semuanya terasa begitu dekat, begitu hidup. Dan untuk sesaat Martha tersenyum. Sebuah kebahagiaan yang sederhana namun begitu jarang ia rasakan. Jerman kembali membawa bunga iris itu lalu menyerahkannya pada Martha. Namun kemudian ia bertanya sesuatu yang membuat waktu seolah berhenti. Apakah Martha masih mengingat putranya yang meninggal di sungai? Martha terkejut, bagaimana kamu tahu? Tanyanya pelan. Jerman menjawab sederhana tanpa beban, semua orang tahu. Sebuah kalimat yang jatuh seperti batu di dalam hati Martha mengingatkannya bahwa lukanya bukan hanya miliknya, tetapi juga menjadi cerita yang hidup di luar dirinya. Sebelum mereka berpisah, Martha membagi bunga iris itu dengan Jerman. Sebuah gestur kecil namun penuh arti, seperti membagi kesedihan atau mungkin kenangan. Lalu di ujung cerita, Martha menatap ke seberang sungai. Dan di sana dalam diam yang tak terjelaskan, ia melihat putranya. Berdiri menatapnya lalu perlahan berjalan kembali ke dalam hutan, menghilang di antara pepohonan. Martha tersenyum. Bukan karena ia melupakan, tetapi karena akhirnya ia mampu melepaskan. Dan film pun berakhir, bukan dengan jawaban, tetapi dengan keheningan yang terasa utuh.